Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor industri produksi rokok. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan saya bahas adalah saham WIM atau WIMM. Jadi PT Wismilak Inti Makmur atau kita biasa sebut dengan kodenya adalah WIIM merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri produksi rokok. Kegiatan anak perusahaannya adalah memproduksi filter rokok dan berinvestasi pada perusahaan lain dengan kegiatan bisnis serupa dengan bisnis perusahaan. Melalui anak perusahaannya, PT Gelora Jaja, perusahaan memproduksi rokok cengkeh yang dikenal secara lokal sebagai rokok kretek dan cerutu. Perusahaan ini memproduksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu, karena ini perusahaan yang bergerak dalam bidang rokok, tapi sayangnya mungkin ada beberapa hal yang menghambat, salah satunya adalah pajak yang ada di Indonesia ini. Itu adalah sekilas profil dari PT WIM. Lanjut kita lihat di valuasinya. Untuk valuasinya Bapak Ibu, yang pertama untuk PIR-nya itu ada di angka 6,12, lalu untuk PBV-nya itu ada di angka 0,87, yang mana rata-rata sudah rendah selama 3 tahun, yaitu adalah 1,48. Jadi untuk PBV ini menarik ya Bapak Ibu, karena sudah lebih dari separuhnya, lebih rendah selama 3 tahun. Lanjut kita lihat di sisi revenue atau pendapatannya. Jadi pada tahun 2023 pendapatan dari WIM ini ada di angka 4,8 triliun. Selanjutnya pada tahun 2024 pendapatan dari WIM ini adalah 4,7 triliun. Dan pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan menjadi 5,4 triliun. Kalau kita lihat di kuartal 1 pun juga terdapat peningkatan yang lumayan ya Bapak Ibu di sini. Lanjut kita lihat di sisi EPS atau earning per share. Pada tahun 2023 EPS-nya adalah 235, sedangkan pada tahun 2024 EPS-nya adalah 142, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya nanti menurun menjadi 139. Kalau kita lihat di sini mengalami penurunan yang cukup lumayan, dan kalau kita lihat di kuartal 1 pun juga ada penurunan ya Bapak Ibu. Padahal tadi kalau kita lihat di revenue itu terdapat kenaikan. Barangkali PT WIM ini sedang menghadapi masalah keuangan atau beban pajak yang lain. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income Bapak Ibu, kita lihat dari tahun 2023 net income-nya adalah 494 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 net income-nya adalah 299 miliar, dan pada tahun 2025 ini nanti diperkirakan net income-nya turun menjadi 293 miliar. Kalau kita lihat di kuartal 1 pun juga mengalami penurunan, jadi sama dengan EPS tadi, jadi berlawanan dengan revenue atau pendapatan. Sebenarnya ini menarik untuk WIM karena sebenarnya pendapatannya naik tapi net income-nya berkurang. Lanjut kita bahas di sisi manajemen effectiveness. Kalau kita lihat di ROA-nya sendiri itu ada di angka 8,72%, dan untuk ROE atau return on equity-nya ada di angka 14,17%. Jadi sebenarnya ini menarik ya Bapak Ibu untuk ROA dan ROE dari WIM ini. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk PT WIM ini sebenarnya juga membagikan dividen ya Bapak Ibu. Terlihat dari dividen historisnya dari 2019 hingga tahun 2024 ini ternyata membagikan dividen. Dengan dividen payout ratio itu sekitar angka 46,5%, maka di harga sekarang ini potensi dividen yield-nya ada di angka 7,9%. Ini termasuk dividen yang tinggi untuk WIM ini. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat di sisi valuasi Bapak Ibu, kita masukkan current EPS-nya saat ini 133, dengan custom growth rate-nya hanya 5% saja. Jadi artinya saya menginginkan
PT WIM ini mengalami kenaikan meskipun hanya sedikit. Lalu untuk mean PE standard deviation selama 3 tahun adalah 7,10, maka potensial gainnya itu ada di angka 22% dengan target price itu ada di angka 998. Dengan harga yang sekarang 820, maka terdapat upside atau kenaikan sebesar 22%-an ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk WIM. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri Bapak Ibu, ternyata WIM ini juga memang benar-benar mengalami penurunan yang cukup parah ya Bapak Ibu. Karena kemarin itu puncaknya di harga 3.800 pada tahun 2024 Januari, pada tahun 2023 di bulan November, dan saat ini harganya itu ada di angka 820. Jadi lumayan tinggi untuk turunnya harga WIM ini. Lalu apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli? Kalau saya Bapak Ibu berdasarkan laporan keuangan tadi dengan dividen yield itu sekitar 7%-an, sebenarnya menarik Bapak Ibu ya. Kalau saya harusnya target WIM itu bisa di harga 1000-an, jadi kurang lebih sama dengan di harga valuation tool. Untuk price-nya saat ini bagaimana? Untuk price-nya saat ini sebenarnya juga tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada di support mungkin 580-an. Jadi untuk harga saat ini saya rasa juga tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Tapi perlu diingat ini adalah saham rokok. Jadi untuk beban usaha salah satunya adalah pajak dari pemerintah sendiri. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah BBB itu adalah 0,87 dari 1,48. Jadi ini menarik karena sudah turun kurang lebih ada sekitar 40%-an ya Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita lihat tadi revenue itu mengalami kenaikan. Kenaikannya pun juga lumayan sekitar 30%-an kalau tidak salah. Dan EPS-nya net income itu mengalami penurunan. Nah, tapi sayangnya di sini terdapat penurunan pada EPS dan net income. Lalu PT WIM ini atau WIIM juga memiliki dividen yaitu adalah 7,9%, yang mana dividen ini juga cukup menarik karena salah satu dari pembagian dividen yang besar. Untuk price-nya saat ini saya bisa menandakan price-nya ini sedang-sedang saja, jadi tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Dengan target price itu mungkin sekitar di harga 1000-an ya Bapak Ibu. Tapi di Selamat On ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, jadi nanti untuk conviction jual ataupun membeli sebuah saham itu pasti Bapak Ibu yang akan memilih. Itu saja dari saya. Barangkali Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.